Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Reval the Hunter. Welcome back. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang seni bersabar. Di sini saya bukan mau menjadi orang yang paling sabar, karena di sini juga saya sedang benar-benar mencoba bisa lebih bersabar. Maka dari itu, saya coba research, saya coba praktekkan secara langsung. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin tipe-tipe yang gak sabaran, atau mungkin tipe-tipe yang gampang terpancing emosi, mungkin kalian bisa mendapatkan manfaat dari video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan video. Gimana sih caranya agar kita bisa lebih sabar dan bisa menahan emosi kita dan jadi lebih tahan terhadap segala macam situasi yang sedang terjadi dalam hidup kita, terutama untuk hal-hal yang di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita, di luar apa yang bisa kita selesaikan dan apa yang bisa kita lakukan, kayak gitu. Jadi yang pasti bersabar itu bisa dilatih. Artinya adalah kalau misalnya kalian orang tipe yang sabar, it's good for you. Tapi kalau misalnya kalian buat orang yang masih belum sabar atau nggak sabaran atau gampang emosi, itu bisa dipelajari. Maka dari itu, yang pertama adalah yang bisa dilakukan adalah kita harus dimulai dengan berpikir positif. Ya, setiap manusia itu pasti punya problem, punya masalah, punya hal yang dihadapi, dan kadang-kadang memang kita tidak bisa menyelesaikannya atau ada hal-hal yang kita tidak puas lah dengan hal tersebut dan bikin jadi emosi, dan disitu adalah saat yang memang kita harus bisa lebih bersabar. Kemudian kalau misalkan kita buat teman-teman yang gampang kepancing emosi, ya coba sekali untuk bisa stop. Jadi stop, beneran stop. Instead of memberikan reaksi gitu ya terhadap apa yang terjadi, entah itu masalah komunikasi, masalah ribut dengan orang dan lain sebagainya. Lebih baik kita berhenti, berpikir tentang apa yang terjadi, proses semuanya terlebih dahulu, jangan langsung reaksi. Dan kemudian kita fokus pada solusi terlebih dahulu. Karena seringnya orang emosi itu adalah orang yang lebih ke bereaksi terhadap apa yang terjadi di luarnya. Padahal ketika ada sebuah kejadian itu kan ada hikmah di dalamnya, ada apa yang kita bisa pelajari dari kejadian tersebut dan sebagainya. Ya, lebih baik kita tenang terlebih dahulu, stop. Kemudian juga kita berpikir tentang hal tersebut dan baru kita coba fokus kepada pencarian solusi. Caranya gimana? Caranya adalah kalau misalkan ada suatu kejadian yang membuat kalian terpancing emosinya, coba berhenti, tarik nafas dalam-dalam, tahan 3 detik, keluarkan. Ini terdengar sangat simple, tapi beberapa kali itu membuat saya pribadi itu bisa mengontrol emosi. Misalkan ya kadang-kadang anak kecil, misalkan kasus saya gitu ya, Arzan tidak selalu nurut segala macam, ya kadang-kadang bisa mancing emosi juga, ya tahan lah ya, tarik nafas, buang gitu ya. Nah, jadi memang ada seninya gitu loh. Tadi bisa dimulai dengan berpikir positif, kemudian kita bisa ambil hikmahnya. Selanjutnya kita bisa latihan menahan emosi dengan misalkan latihan pernafasan gitu ya. Mungkin bagi yang suka yoga, meditasi itu bisa banget dipraktekkan, atau kalian juga yang belum pernah mempraktekannya bisa latihan pernafasan. Itu bisa membantu kita sekali untuk bisa mengontrol emosi. Kemudian selanjutnya adalah yang pasti mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena memang kita sebagai manusia hanya bisa berusaha secara maksimal, tapi pada hasil akhirnya itu tetap ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Bukan berarti kita tidak bisa atau tidak boleh melakukan apa-apa, karena ya kita juga bisa merubah nasib kita, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita
bisa menerima hal yang sebenarnya lebih baik gitu. Mungkin yang lebih baik ini kita baru sadari setelah beberapa saat, setelah beberapa hari, atau setelah beberapa bulan, atau bahkan setelah beberapa tahun kemudian. Jadi lebih baik ketika menghadapi masalah tertentu yang membuat kita jadi tidak bersabar, tidak bisa mengontrol emosi, kita serahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kalau misalkan kalian umat Muslim, orang Islam, ya banyak istighfar, terus minta petunjuk, dan itu insya Allah sih bisa menenangkan diri kita dalam keadaan yang super emosi tersebut. Nah, proses selanjutnya adalah sabar. Itu sebenarnya sebuah hal yang kompleks ya, sebuah hal yang penghijauan tahan yang besar dalam diri kita. Maka dari itu kita harus bisa mulai baby step, mulai dari hal yang kecil-kecil. Kita harus mulai berlatih untuk bisa lebih bersabar. Misalkan saya ambil contoh, ketika ngantri ya kita coba sabar mengantri. Ketika ada lampu merah kita bisa menahan untuk sebentar sampai hijau, walaupun memang orang di sekitar kita tidak sabaran dan sebagainya. Itu hal-hal yang kecil gitu seolah terlihatnya tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita, tapi itu, believe me, itu berpengaruh pada pribadi kita, pada kebiasaan kita, pada hidup kita. Kemudian setelah semuanya kita jalanin, ya kita harus lebih bisa terus konsisten menjalankan itu semua. Ya insya Allah sih saya juga sedang berlatih untuk bisa lebih bersabar lagi, apalagi kondisi-kondisi seperti saat ini yang semua orang juga tahu kondisi pandemi seperti ini. Kita harus lebih bersabar dan kita bisa latih itu, karena ya bersabar itu ada seninya, kita bisa pelajari gitu ya. Mungkin itu aja kali ya sharing sedikit saya tentang gimana sih caranya untuk bisa lebih bersabar. Kita bersama-sama latihan bareng, latihan seni untuk bersabar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Thank you. See ya. Bye.